pembelajaran tatap muka terbatas, apa langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta apa peran dan kewajiban orang tua, Pak? Pemerintah daerah pasti memfasilitasi sekolah untuk melakukan simulasi sekaligus menyiapkan seluruh sekolah supaya bisa membuka tatap muka dengan memenuhi protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA. Halo teman SMA, selamat bergabung di podcast Cerita SMA. Cerita SMA adalah wadah bagi kita untuk membahas terkait dengan kebijakan, motivasi, kegiatan, dan juga ide-ide teman SMA yang kreatif dan unik tentunya. Saya Valerina akan memandu ke podcast episode kedua dari Cerita SMA ini. Teman SMA, perlu kami informasikan bahwa sebelum memulai acara, kami dan tim yang terlibat tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Nah, teman SMA, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Mungkin teman SMA sudah mengenal beliau karena beliau juga menjadi narasumber di episode perdana podcast Cerita SMA. Selamat datang Pak Purwadi. Terima kasih Mbak Valeria, ya, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, Bapak terlihat sangat segar sekali Pak hari ini. Amin. Oke Pak, pada beberapa waktu yang lalu pemerintah mengumumkan bahwa instansi pendidikan dan sekolah wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas. Kebijakan tersebut didasarkan pada surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri. Oke Pak, apa sih Pak yang mendasari kebijakan tersebut dan kenapa pembelajaran tatap muka tersebut perlu diselenggarakan Pak? Ya, terima kasih Mbak Valeria. Sahabat-sahabat SMA yang saya cintai dan saya sayangi. Kenapa kita mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas ini? Selama 1 tahun kita mengalami pandemi ini, tentu banyak hal berdampak kepada anak-anak kita, terutama masalah pembelajaran ini. Bahwa akan terjadi penurunan kompetensi anak-anak kita, bahkan ada yang drop out, karena harus membantu orang tua, pembelajarannya tidak efektif, tidak efisien, kompetensinya masih rendah, bahkan terjadi sangat dikhawatirkan itu adalah terjadi lost learning. Bahkan kalau lost learning ini kalau berdampak lama bisa terjadi lost generation. Nah ini ya yang pemerintah merasa sangat khawatir, bahkan bukan hanya kita, termasuk pemerintah negara-negara lain dan di negara-negara lain sudah memulai pembelajaran tatap muka, maka kita juga sudah sewajarnya dan seharusnya kita berani melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tetapi tetap harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah. Ini yang utama. Yang utama adalah di situ. Kita tetap harus mempertimbangkan itu. Baik Pak, jadi aktivitas pembelajaran tatap muka ini akan dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan ya Pak. Adapun targetnya itu selesai di bulan Juni ya Pak. Betul. Untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di tahun ajaran mendatang, yaitu Juli 2021. Ya. Baik Pak, sangat krusial sekali ya Pak pembelajaran, karena jika sampai terhenti akibat pandemi COVID itu bisa memberikan resiko tersendiri. Lalu apa peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pak terkait persiapan tatap muka terbatas? Ya, kita tahu bahwa pendidikan ini bukan tanggung jawab kementerian saja. Menurut Undang-Undang 23 bahwa pendidikan ini sudah diotonomikan atau sudah disentralisasi. Untuk pendidikan dasar, PAUD dasar itu adalah tanggung jawabnya di pemerintah daerah tingkat kabupaten kota. Sedangkan yang untuk SMA, SMK, dan sederajat itu adalah menjadi tanggung jawab di pemerintah provinsi. Nah, pembagian peran ini menjadi sangat penting karena pemerintah pusat ini tugasnya hanya menyusun NSPK. Ya,
Tetapi bukan berarti bahwa menyusun NSPK disusun terus kita tinggalkan begitu saja. Kita tetap melakukan pendampingan, kita tetap melakukan advokasi, ya, fasilitasi terhadap persiapan pembelajaran tatap muka ini. Jadi sharing persiapan ini antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersama-sama, terutama kesiapan sekolah untuk melakukan simulasi. Jadi kita ingin itu sebelum tahun ajaran baru ini sekolah sudah melakukan simulasi. Jadi belajar praktek baik dari sekolah-sekolah yang sekarang melakukan pembelajaran tatap muka simulasinya atau menguji cobakan gitu ya. Ini akan menjadi praktek baik nanti pada waktu dibuka secara massal di tahun ajaran baru nanti. Nah, tanggung jawab pemerintah daerah pasti memfasilitasi sekolah untuk melakukan simulasi sekaligus menyiapkan seluruh sekolah supaya bisa membuka tatap muka dengan memenuhi protokol COVID-19. Jadi nanti pelaksanaan tatap muka secara terbatas ini tetap menggunakan protokol COVID-19. Artinya bahwa sekolah harus menyiapkan semua daftar isian yang harus diisi untuk memenuhi protokol COVID-19 itu. Di antaranya menyediakan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun, punya hand sanitizer, lalu termogan untuk mengukur suhu anak-anak kita, lalu juga persiapan ruangan yang harus ada physical distancing supaya anak-anak kita tetap sehat, dan ini semuanya harus disiapkan oleh sekolah. Nah, tentu pemerintah daerah sangat bertanggung jawab terhadap kesiapan sekolah itu. Nah, nanti juga pemerintah pusat juga akan membantu melalui kebijakan-kebijakan, diantaranya adalah merelaksasi penggunaan dana BOS yang untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas dalam hal pembiayaannya. Lalu juga pemerintah daerah diharapkan juga membantu untuk kesiapan terutama sekolah-sekolah yang infrastrukturnya masih kurang baik gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan sharing bersama untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka terbatas di tahun ajaran baru nanti. Oke Pak, jadi secara umum pemerintah pusat ini bertugas untuk menyusun NSPK, mendampingi dan advokasi terhadap pemerintah daerah. Untuk selanjutnya pemerintah daerah memfasilitasi sekolah agar mampu melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan protokol kesehatan ya Pak. Yeah. Baik, sangat menarik sekali perbincangan kita dengan Bapak Purwadi Sutanto dengan terkait topik persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Teman SMA jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik, teman SMA, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Purwadi. Oke Pak, terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, apa langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta apa peran dan kewajiban orang tua, Pak? Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran tatap muka ini persiapannya sekolah wajib untuk mempersiapkan protokol COVID-19 karena pelaksanaannya nanti adalah pelaksanaan secara terbatas. Kalau secara terbatas ini karena kita masih di masa pandemi, jadi tidak bisa secara full anak-anak kita masuk semuanya. Jadi harus ada shifting ya, harus ada pembagian waktu untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka itu. Nah, tentu sekolah harus menyiapkan sarana prasarananya seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua harus menyusun jadwal kapan anak-anak harus melaksanakan tatap muka ini secara bergiliran. Apakah dimulai dari
siswa yang memiliki angka ganjil, yang masuk pagi atau yang genap masuk siang, pokoknya seperti itu. Atau satu hari ini khusus untuk siswa yang nomor urutnya ganjil, lusa untuk siswa yang nomor urutnya genap. Nah, ini semuanya itu diserahkan kepada sekolah yang harus mengatur jadwal itu. Nah, karena prinsipnya bahwa tatap muka ini izinnya itu ada di pemerintah daerah, dan kita juga memfasilitasi kepada anak-anak kita bagi keputusannya kepada orang tua sebetulnya. Orang tua ini kalau memiliki anak yang belum dianggap belum siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka, dia masih memilih untuk melaksanakan PJJ atau belajar dari rumah (BDR), boleh. Ya, boleh, dan sekolah harus memfasilitasi itu. Ya. Jadi kemerdekaan ini tetap dikedepankan, terutama kepercayaan dari orang tua. Kalau orang tua sudah setuju dan menyerahkan, saya ikut tatap muka, anak saya ikut tatap muka, lakukan dengan tatap muka. Kalau merasa bahwa anak saya belum aman untuk tatap muka, saya memilih dengan PJJ, boleh, dan sekolah harus melaksanakan memfasilitasi PJJ buat anak-anak itu. Nah, lalu peran orang tua untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini apa? Yang pertama, meyakinkan kepada anak kita bahwa anak kita sehat. Gitu. Kalau ada masalah yang kesehatan, saya kira kita sarankan jangan melakukan tatap muka dulu. Jadi pastikan bahwa anak kita mau tatap muka itu adalah sehat. Lalu yang kedua, tolong dijaga betul dalam perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, kita sarankan bahwa orang tua kalau bisa itu adalah mengantar anaknya dan menjemput anaknya selama pembelajaran tatap muka terbatas itu. Kalaupun harus menggunakan kendaraan umum, itu juga harus memilih kendaraan yang memang tidak rapat atau tidak, yang kendaraan yang menggunakan protokol COVID-19. Nah, inilah peran pemerintah daerah untuk menyediakan transportasi buat anak-anak kita yang aman. Ini bagian dari pemerintah daerah. Lalu juga pemerintah daerah ini dalam hal ini adalah dinas kesehatan, ini juga harus memantau. Jadi sekolah harus bekerjasama dengan dinas kesehatan atau puskesmas tempat untuk memantau bila terjadi hal yang tidak kita inginkan. Terutama bila terjadi gejala-gejala, ada anak yang tidak sehat atau terpapar COVID, umpamanya di perjalanan dan seterusnya. Sekolah harus segera melakukan tindakan bekerjasama dengan dinas kesehatan atau puskesmas tempat untuk mengevakuasi itu. Dan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan harus segera menutup sekolah itu. Jadi kalau terjadi ada indikasi COVID di sekolah itu segera pemerintah daerah melalui dinas pendidikan segera menutup sekolah itu. Hanya sekolah itu saja, sekolah yang ada yang terdampak itu. Sekolah lain tidak masalah. Nah, pasti tentu itu menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Intinya bahwa dalam pembelajaran tatap muka terbatas nanti, kesehatan dan keselamatan anak menjadi nomor satu. Dan kita tahu setelah guru-guru kita mendapatkan vaksin semuanya, insya Allah guru-guru kita juga akan sehat. Nah, yang perlu kita lindungi adalah anak-anak kita tetap menjaga protokol COVID-19, ya. Tidak ada kerumunan di sekolah, maka pengaturan jadwal, pengaturan jam ini sangat penting sekali, bahwa dalam pengaturan itu tidak ada diperlukan jam istirahat sehingga anak-anak tidak keluar, cukup di ruangan saja. Kalau keluar istirahat mungkin hanya 10 menit, tapi di luar juga tidak boleh berkerumun, harus diawasi betul, dan guru, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak kita. Nah, ini yang menjadi penting, sekolah harus betul-betul memahami protokol COVID dan skenario pembelajaran yang sudah disusun nanti oleh masing-masing sekolah itu sendiri.
Oke Pak, baik. Jadi dalam pelaksanaannya, keselamatan dan kesehatan anak itu harus dikedepankan melalui peran sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung protokol kesehatan dan juga menetapkan jadwal masuk siswa seperti itu. Baik Pak, menanggapi PTM pasti ada pemetaan resiko atau masalah yang muncul. Nah, apa saja resiko atau permasalahan yang dihadapi dan bagaimana Pak penanganan terhadap resiko tersebut? Ya, terima kasih. Saya sudah sebutkan tadi di antaranya bahwa risiko itu kita sudah petakan betul, kita tahu. Mudah-mudahan risiko itu tidak terjadi, tapi kita harus melakukan pemetaan risiko. Itu bagian dari menyiapkan implementasi kebijakan. Jadi risiko-risiko yang akan terjadi itu kita petakan dulu. Pertama, mulai dari peran keluarga tadi itu. Jadi kalau nanti sudah PTM, ini yang menjadi kritik krusial ini adalah masalah izin dari orang tua. Apakah orang tua ini betul memastikan betul bahwa anaknya ini sehat, gitu. Kadang ada orang tua yang ya sudah panas sedikit nggak apa-apa, jalan saja. Nah ini nggak boleh. Ini harus orang tua terlibat betul persiapan ini. Bahwa orang tua harus memahami betul kalau anaknya kurang sehat, lebih baik belajar dari rumah. Lalu yang kedua, selama di perjalanan ini juga sangat penting. Kita sarankan bahwa orang tua kalau bisa itu mengantar anaknya sendiri. Kalaupun harus menggunakan transportasi umum harus dijaga betul. Anak-anak kita harus bila perlu diberikan masker lapis 2 atau lapis 3 gitu ya, untuk menjaga betul. Nah sampai di sekolah, kalau sudah di sekolah itu peta risiko berikutnya adalah tidak boleh terjadi kerumunan di pelataran sekolah, di lingkungan sekolah. Jadi kalau begitu sudah nyampe di sekolah segera masuk ke ruangan, karena di ruangan sudah diatur yang masuk di sekolah di kelas itu adalah maksimal 50%, jadi physical distancingnya sudah diatur dengan baik. Bahkan ada sekolah yang sangat kreatif sekali, 1 meja 1 siswa dan dibatasi dengan pengaman ya, alat pengaman dengan triplek, dengan plastik dan sebagainya, sehingga anak-anak kita tidak ada interaksi antara satu dengan yang lain, ini saling berhadapan dan saling mengeluarkan dropletnya ini bisa mengganggu ke yang lain. Ini sangat penting sekali. Lalu di saat di sekolah kita tidak boleh ada aktivitas untuk makan siang dan seterusnya. Jadi mungkin selama 2 atau 3 bulan ke depan ini belum boleh untuk membuka kantin. Nah, disarankan pada orang tua, anak-anak harus dibekali dari rumah. Kalaupun nanti makan siang di sekolah pun itu juga di kelasnya masing-masing, tidak perlu ke tempat yang lain. Nah, ini sangat kita batasi betul. Lalu saat mereka pulang ya, ini juga tugas guru dan kepala sekolah memastikan bahwa anak-anak ini langsung pulang. Tidak boleh bergerombol di sekolah. Jadi begitu keluar dari sekolah segera kalau dijemput ya usahakan kalau bisa orang tuanya menjemput. Kalau harus menggunakan kendaraan umum harus segera diantar oleh guru dan kepala sekolahnya untuk memastikan bahwa dia sudah mendapatkan transportasi umum itu dan harus aman di situ. Nah itu sampai kepada memastikan bahwa anak sudah sampai di rumah dan orang tuanya menerima bahwa anaknya sudah mengabari bahwa anaknya sudah sampai di rumah dan keadaan baik. Itu peta-peta risiko yang harus kita jaga semuanya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan pembelajaran tatap muka terbatas nanti bisa lancar. Untuk apa? Untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang lebih intensif, lebih baik kepada anak-anak kita. Oke Pak, baik. Jadi untuk menyukseskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, sinergitas antara peran orang tua dan sekolah sangat penting sekali ya Pak, dan perlu dibangun kelekatan di antara keduanya.
Baik Pak, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari media sosial Direktorat SMA, dan kami sudah memilih 4 pertanyaan terbaik. Dan yang pertama yaitu dari @wikcs. Pertanyaannya yaitu, jika sudah PTM tapi saya enggan berangkat ke sekolah karena takut tertular COVID, bagaimana Pak? Iya, sebetulnya kalau Ananda merasa sehat, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Saya sampaikan begini, kenapa yang divaksin ini kelompok guru dan tenaga pendidikan. Jadi hasil dari analisis yang dilakukan oleh Satgas COVID nasional, bahwa kelompok rentan itu adalah kelompok umur 30 ke atas. Nah, kelompok yang sangat kuat, tidak jarang terjadi terpapar COVID itu adalah usia 18 tahun ke bawah sampai umur 2 tahun. Nah, justru yang 0 sampai 2 tahun ini agak naik sedikit. Artinya bahwa sebetulnya anak-anak kita imunnya sangat tinggi. Jadi kalau ada pertanyaan seperti tadi itu jangan takut. Asalkan kita memenuhi protokol COVID-19, insya Allah kita akan sehat, kita akan selamat. Jadi pembelajaran tatap muka ini sangat menolong sekali untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Tetapi apabila masih was-was, masih belum berani, apalagi orang tuanya menyarankan supaya tidak sekolah dulu, tidak tatap muka dulu, nggak apa-apa. Pembelajaran sekolah wajib melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Dan ini guru harus memfasilitasi itu. Jadi adik siapa tadi itu? Dewika. Saya sarankan kalau ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Kalau sehat jangan ragu-ragu. Tapi kalau memang memutuskan untuk belajar dari rumah juga nggak apa-apa. Oke Pak, jadi ada 2 opsi ya Pak. Jika merasa sehat, let's go back to school. Dan kalau misalnya kurang tidak diizinkan oleh orang tua, juga bisa memilih pembelajaran secara daring. Kita lanjut pertanyaan kedua dari ABYNRSPTRA. Kalau pas PTM kita lupa kelasnya bagaimana Pak? Nah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Karena saking lamanya tidak pergi ke sekolah, jadi selama 1 tahun ini sudah tidak boleh pergi ke sekolah, jadi lupa sama kelasnya gitu ya. Padahal mungkin dulu kelas 10, sekarang sudah kelas 11, jadi harus taruh di mana. Nanti ada orientasi, pasti akan dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-gurunya. Adik-adik ini harus di ruangan di mana. Karena akan terjadi setting yang berbeda mungkin ya. Jadi karena pembelajaran tatap muka ini juga terbatas, artinya bahwa yang masuk itu maksimal hanya boleh 50%. Nah, pengaturan itu nanti diatur oleh sekolah. Nah, kelasnya juga diatur oleh sekolah. Dan nggak usah ragu-ragu, datang ke sekolah nanti akan diarahkan, kamu nanti masuk di ruangan berapa, nomor berapa, di kelas mana, itu pasti akan diatur dan diarahkan oleh sekolah. Jadi saya minta adik-adik semuanya tidak perlu ragu-ragu lagi kalau sudah nanti sekolah dibuka. Jadi kalau tidak ada kendala, silakan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Oke baik, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan ketiga dari Friska M. Bagaimana strategi sekolah dan pemerintah dalam menghadapi siswa yang sudah terlalu lama belajar di rumah? Mungkin ada potensi lost learning ya Pak? Iya. Jadi memang inilah yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan kalau kita tidak berani melakukan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Ini yang seperti saya sebutkan yang pertama tadi, ini akan terjadi kemungkinan besar ini penurunan kompetensi ini akan terjadi. Bahkan paling jeleknya itu terjadi lost learning. Bagi anak-anak yang memang tidak memiliki disiplin yang kuat, ya, ini akan terjadi lost learning. Jadi karena tanggung jawabnya ada di anak-anak kita. Kalau pada waktu mestinya harus
video conference pokoknya dengan guru A ternyata tidak hadir, ya tidak ngerti apa yang diajarkan. Mungkin melalui pembelajaran aplikasi, malas membuka lalu melakukan pembelajaran, ya itu tanggung jawab karena melekat di dalam dirinya tanpa dikontrol oleh gurunya kontrolnya hanya pada waktu absen, kenapa tidak pernah hadir dan sebagainya. Karena tidak bisa tatap muka sehingga tidak bisa menegur. Dan ini menegurnya dengan cara elektronik juga. Nah, masalah ini menjadi penting untuk segera kita lakukan solusinya, bahwa akan terjadi lost learning itu. Kalau terjadi lost learning, bahkan bisa terjadi adalah lost generation. Ini sangat berbahaya sekali. Bahkan ada ahli ekonomi yang menghitung itu kerugian karena COVID ini, karena adanya COVID ini kerugian sumber daya manusia itu kalau dihitung dengan angka investasi ini sangat mahal sekali. Maka itu Pak Presiden menginstruksikan kepada Mas Menteri segera lakukan persiapan untuk pembelajaran tatap muka. Terutama yang disiapkan pertama adalah seluruh guru dan tenaga pendidikan harus aman, yaitu dengan diberikan vaksinasi itu. Oke Pak, baik, jadi memang benar-benar harus dipersiapkan secara matang ya Pak, dari fisik, mental untuk bisa kembali belajar, melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Baik Pak, pertanyaan yang keempat yaitu dari Ed Adi Prakoso, mengacu pada kebijakan SKB 4 Menteri, apakah upacara bendera akan tetap dilakukan Pak? Ini pertanyaan menarik sekali. Jadi ini tergantung sama sekolah, tapi kalau dilakukan upacara bendera pasti harus memenuhi protokol COVID-19. Jadi berkerumunnya itu tetap harus physical distancing. Jaraknya antara satu anak dengan anak yang lainnya 2 meter gitu. Nah kalau 2 meter tempatnya nggak cukup, ya itu nanti bisa hanya perwakilan saja kalau ada harus melakukan upacara bendera. Tapi kalau sekolah menganggap bahwa karena masih dalam kondisi COVID sangat berbahaya dengan masalah itu, boleh saja tidak melakukan upacara bendera dulu. Tapi intinya bahwa hati anak-anak kita ini ya, yang penting itu perasaan dan jiwanya pengen pembelajaran tatap muka untuk mendapatkan kompetensi yang lebih baik dan menjadi anak-anak generasi muda Indonesia yang lebih hebat. Itulah semangat itu sebetulnya bagian dari membentuk atau memperkuat karakter anak-anak kita, bahwa mereka yang akan menjadi generasi penerus kita ini siap untuk belajar, ya, siap untuk belajar. Dimanapun dia siap untuk belajar, termasuk pembelajaran tatap muka ini. Oke, jadi teman SMA jangan ragu untuk kembali belajar di sekolah, siapkan diri dan semoga hasil belajarnya semakin meningkat ya Pak. Ya, insya Allah. Oke, terima kasih kepada teman SMA atas pertanyaan yang telah diberikan dan sudah dijawab sangat baik oleh Bapak Direktur. Teman SMA, kami akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana ya. Oke, baik teman SMA, semakin kita obrolin tentang penyelenggaraan PTM semakin menarik ya. Pak Purwadi, dari segmen sebelumnya kita mendapat banyak pertanyaan terkait dengan mekanisme dan juga penyelenggaraan serta tahap pelaksanaan dari PTM di level sekolah seperti itu. Teman SMA, vaksinasi memang memberikan harapan dalam menghadirkan kebiasaan hidup baru dengan menerapkan protokol kesehatan termasuk di bidang pendidikan. Jadi teman SMA tetap harus semangat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, siapkan diri dan mental, dan semoga pembelajarannya itu bisa meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita semua. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir, apa pesan-pesan untuk teman SMA terkait persiapan pembelajaran tatap muka terbatas? Baik, terima kasih Mbak Fali.
teman-teman SMA, sahabat-sahabat SMA semuanya yang saya cintai dan saya sayangi. Di masa yang akan datang ini kita tertantang betul dengan adanya COVID-19 ini. Dan insya Allah ke depan setelah vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik dan program pemerintah bahwa tahun yang akan datang ini sudah akan memberikan vaksinasi umum kepada semuanya. Dan insya Allah ini bagian benteng yang sangat kuat untuk menanggulangi COVID-19. Sebelum itu saya tetap minta kepada adik-adik semua, tolong disiapkan betul untuk pembelajaran ini, baik secara daring maupun secara luring itu tatap muka, yang sekarang sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka tetap jalan. Ini penting ini. Jadi yang sekarang ini sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, ini tidak harus menunggu sampai dihentikan lalu nunggu nanti tahun pelajaran baru, tidak. Jadi sekarang tetap harus jalan. Nah yang belum, siapkan diri Anda semuanya, diri adik-adik semuanya, termasuk guru, kepala sekolah menyiapkan betul. Bila perlu lakukan simulasi atau uji coba untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Di DKI sudah melakukan mulai hari ini, insya Allah ini juga sebagai benchmark-nya Indonesia. Kalau DKI bisa berjalan dengan baik, di daerah lain akan lebih baik lagi. Dan harapan saya selama masih dalam PJJ ini, tolong adik-adik semua tetap semangat ya, tetap semangat belajar untuk mengasah diri, meningkatkan kompetensi baik pembelajaran melalui daring ini. Dan mudah-mudahan segera kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka paling lambat di saat tahun ajaran baru nanti. Jadi semangat semuanya, jaga kesehatan semuanya, ya. Jangan stres, karena stres itu akan mengurangi imunitas kita. Jadi selamat semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Purwadi yang telah menyampaikan info terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Baik teman SMA, kita sudah sampai di akhir acara podcast Cerita SMA. Saya Valerina undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA.